Allah berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup itu, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Gitu, Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ibunda saya, ibunda kami, saya dan Dewi, Dr. Sonya Rusma, pada tanggal 27 Oktober kemarin 2025. Kenapa saya post di sini? Saya ingin para sahabat Smart Skill School turut mendoakan agar ibu saya dapat diterima di sisi Allah dengan baik. Amin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kami mengucapkan bela sungkawa, berduka cita atas wafatnya Ibunda almarhumah, Ibunda David, juga Dewi yang kemarin baru aja meninggal dunia. Bagi budaya kita di Indonesia, ketika ada yang meninggal dunia, maka dalam budaya kita di Indonesia, kita mengacu kepada satu ayat Al-Quran yang bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi di belahan bumi lain, apalagi di dalam ilmu tasawuf, ada ungkapan-ungkapan lain ketika seseorang meninggal dunia. Bahkan dalam ilmu tasawuf juga dikenal ungkapan alhamdulillah ketika seorang meninggal dunia. Nah ini. Maka kita akan bahas sedikit dalam ilmu tasawuf ini. Pernah kita bahas dulu bahwa harta, bahwa rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Rezeki yang paling utama itu adalah anak-anak yang soleh-solehah. Dan rezeki yang paling patut kita syukuri adalah husnul khotimah. Nah, ini. Okay. Itu sebabnya dalam ilmu tasawuf, ketika seseorang meninggal dunia, ungkapannya bukan lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi ungkapannya alhamdulillah, bahwa kita telah bisa menjalani hidup ini dan mengakhiri hidup ini dengan kalimatul haq, la ilaha illallah. Nah, itu sebabnya dalam ilmu tasawuf ungkapannya menjadi alhamdulillah, karena kita segala puji bagi Allah yang telah memberikan izin kepada kita, yang telah memampukan kita menjalani hidup ini. Betapapun beratnya, berapapun kita pernah lakukan dosa, tapi Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengakhiri hidup kita dengan kalimatul haq, la ilaha illallah. Inilah yang disebut dengan rezeki yang paling patut kita syukuri, yaitu husnul khotimah. Insya Allah kita semua husnul khotimah. Karena insya Allah lawannya dari husnul khotimah adalah su'ul khotimah. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan su'ul khotimah itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang paling parah adalah su'ul khotimah itu atau kematian yang buruk itu adalah ketika kita udah mau meninggal dunia, kita nggak percaya adanya la ilaha illallah. Kita nggak percaya bahwa Tuhan itu cuma satu. Nah ini. Atau masih dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Ghazali, muncul keraguan dalam diri kita. Apa betul Allah itu cuma satu? Apa betul la ilaha illallah? Nah ini. Ini su'ul khotimah tingkat yang paling beratnya. Okay? Tapi orang yang su'ul khotimah pada tingkat yang paling beratnya ini, yaitu yang tidak percaya la ilaha illallah, cuma sedikit. Bahkan yang paling parah sekalipun, Fir'aun. Nah, Fir'aun paling parah karena dia ngaku dirinya Allah. Ketika udah sakaratul maut, udah hampir-hampir dia meninggal dunia,
Kemudian Firaun mengatakan, aku percaya kepada Tuhannya Musa. Benar ya? Kemudian kita tahu ceritanya. Kemudian Jibril datang, ambil tanah dari Laut Merah, dibekep mulutnya Firaun, sampai malaikat maut nanya, kenapa Bril? Gitu kan. Kemudian Jibril mengatakan agar dia tidak menyebut la ilaha illallah di akhir ayatnya. Dalam ilmu fikih juga kita tahu bahwa tidak diterima lagi taubat ketika nyawa kita sudah sampai tenggorokan. Ini sulh khotimah yang tipe pertama, tapi sedikit sekali orang yang mengalami sulh khotimah tipe pertama ini, yaitu orang yang tidak percaya akan la ilaha illallah atau ragu akan la ilaha illallah. Ada sulh khotimah tipe kedua. Sulh khotimah tipe kedua adalah orang yang ketika dia mau meninggal dunia, udah sakaratul maut, dia masih mencintai dunia. Nah, ini juga menurut Imam Ghazali sulh khotimah. Tapi sulh khotimahnya itu tidak membawa dia kekal di neraka. Nah, ini. Selama masih ada la ilaha illallah, selama dia masih percaya la ilaha illallah, dia nanti pada akhirnya akan masuk ke dalam surga. Tentu masuk dulu ke neraka, dibalas dulu dengan segala dosa-dosanya, kemudian nanti akhirnya dia akan masuk surga juga. Oleh karena itu, insya Allah kita semua akan husnul khotimah. Itu sebabnya juga Rasulullah SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa, dalam hadis lain ya, kalau Imam Bukhari riwayatnya, mangkana. Siapa-siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Tergantung kita mau merujuk pada hadis riwayat siapanya. Tapi intinya sama, siapa-siapa yang pada akhir hayatnya meyakini la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Nah ini sulh khotimah level kedua. Memang ini sulh khotimah juga, karena dia mencintai dunia pada sampai akhir hayatnya. Tapi walaupun dia mencintai dunia, kalau dia masih tetap yakin bahwa la ilaha illallah, tetap akhirnya nanti dia akan masuk surga. Dalam kitab-kitab tasawuf itu juga diceritakan bagaimana proses ketika seorang anak manusia mau dicabut ruhnya oleh malaikat maut. Waktu itu kami sempat datang menjenguk almarhumah. Kita bacakan, memang ini dianjurkan, disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk mendampingi orang yang lagi menghadapi sakaratul maut dan membacakan kalimatul thayyibah la ilaha illallah, kalimatul haq la ilaha illallah. Okay. Ketika datang malaikat maut, kita nggak lihat, tapi si calon jenazah ini lihat, si mayit ini lihat kedatangan malaikat tersebut. Maka terkejutlah calon jenazah ini dengan datangnya malaikat maut tersebut. Kemudian malaikat maut tersebut akan berdiri di daerah kepalanya dan kemudian akan mulai menarik itu ruhnya keluar dari jasad. Sehingga ruh yang bagian kaki itu makin lama makin, awal-awalnya kakinya dingin, makin lama makin ke atas, sampai sini. Pada saat ini, nah kita mau tobat sampai sini udah nggak keburu nih kayak Firaun itu, benar nggak? Kalau yang meninggal dunia itu, ini hadisnya ya, kalau yang meninggal dunia itu adalah orang yang banyak maksiatnya ketika hidup di dunia, maka proses sakaratul maut itu sakit sebagaimana sakitnya kambing dikuliti hidup-hidup. Tapi kalau yang meninggal dunia itu adalah orang yang banyak amal solehnya ketika hidup di dunia, maka ketika ditarik ruhnya itu oleh malaikat maut, maka dia seperti susu yang keluar dari tempatnya. Dalam hadis lain disebutkan, orang-orang beriman itu dalam keadaan sakaratul maut itu, walaupun itu keluarnya seperti susu keluar dari tempatnya, tetap sakit. Namanya juga sakaratul maut, karena berpisahnya ruh dari jasadnya. Maka di keningnya muncul keringat. Ya, kecuali kalau sekarang kan di tempat AC jadi keringatnya nggak muncul gitu kan ya. Ketika roh itu telah sampai di tangan malaikat maut, maka malaikat maut akan membawa dulu roh itu daftar ke langit. Kalau yang meninggal dunia itu adalah orang yang banyak maksiatnya ketika hidup di dunia,
Maka para penghuni langit akan bertanya, wahai malaikat maut, ruh siapa yang bersamamu itu? Kenapa demikian bau busuknya? Maka malaikat maut mengatakan, ini adalah ruhnya si fulan, fulan, fulan. Maka terkenallah di seluruh penghuni langit tentang keburukan si fulan tersebut. Tapi kalau yang meninggal dunianya adalah orang yang banyak amal solehnya ketika hidup di dunia, maka malaikat maut akan ditanya, siapakah itu ruh yang bersamamu itu? Kok baunya begitu harum semerbak wanginya? Maka malaikat maut mengatakan, ini ruhnya sefulan. Maka terkenallah dia di seluruh penghuni langit tentang kebaikan amal solehnya ketika hidup di dunia. Setelah lapor kepada Allah, kemudian Allah memerintahkan malaikat maut membawa lagi ruh itu untuk ditempatkan di alam kuburnya. Kalau yang banyak maksiatnya ketika hidup dunia, maka dia akan ditempatkan di tempat yang buruk di alam kuburnya di dunia. Dan kalau dia adalah orang yang banyak amal solehnya, dia diperintahkan oleh Allah untuk ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di alam kuburnya di dunia. Nah, ini. Maka malaikat kubur turun lagi. Dalam kisah itu, dalam hadis itu diceritakan dia akan berada kira-kira 3 langkah dari jasad yang terbujur itu. Itu sebabnya di Indonesia itu ada tradisi kalau ada orang meninggal dunia itu malam-malam tuh lek-lekan tuh. Kita nggak tidur bacain Yasin segala macam karena kita percaya bahwa ruhnya itu bersama malaikat maut itu ada kira-kira 3 langkah dari jenazahnya itu, dari jasadnya itu. Jadi ruhnya ini ngelihat siapa yang baca doa, siapa yang segala macam dia lihat tuh. Nah, ketika mau dibawa jenazah itu, mayit itu ke kubur, apabila yang meninggal itu adalah orang yang banyak maksiatnya di dunia, maka dia akan menjerit ketakutan. Karena dia tahu apa yang akan ditempatkan Allah, bagaimana buruknya tempatnya di alam kubur tersebut. Maka dia akan berteriak kepada malaikat, jangan bawa aku ke situ. Jin dan manusia nggak bisa dengar, tapi makhluk lain bisa dengar jeritannya. Ini. Sehingga itu kalau kita lihat ada ayam diam, tahu-tahu anjing, kucing diam gitu. Itu lagi mendengar jeritan orang-orang yang lagi ketakutan mau dimasukin ke alam kuburnya itu. Tapi kalau orang yang banyak amal solehnya ketika hidup di dunia, maka dia akan bilang kepada malaikat maut, segerakan aku, wahai keluargaku, segerakan aku bawa ke tempat yang telah dijanjikan Allah untuk diriku. Nah ini. Masuk ke dalam kuburnya. Kita kuburin kan, udah kita mandiin, kita kafanin, kita sholatin, kita kuburin. Waktu kita udah berangkat meninggalkan kubur tersebut, datanglah mulai registrasi man rabbuka wa man nabiyuka dan seterusnya. Oke, nggak usah dihafalin karena yang jawab bukan lidah kita, yang jawab nanti roh kita. Ente hafalin juga belum tentu bisa jawab ntar kalau udah di kuburan juga. Itu siapa-siapa nanti yang udah mengakhiri hayatnya itu dengan la ilaha illallah dia bisa dijawab dengan lancarnya. Nah, setelah itu kemudian baru datanglah makhluk. Apabila yang meninggal ini adalah orang yang banyak amal solehnya di dunia, maka datanglah makhluk dengan wajah yang bercahaya terang. Kemudian dia bertanya, siapa engkau? Kemudian jawablah, aku adalah amalanmu, sholat dalam hidupmu. Dia berdiri di kepala kita. Datang lagi, kita tanya siapa? Aku amalan bakti pada orang tuamu. Terus, sampai penuh itu kuburnya dengan makhluk-makhluk yang bercahaya terang, sehingga kuburannya itu terang benderang. Dan kemudian Allah membukakan salah satu jendela dari jendela-jendelanya surga. Sehingga dia dapat merasakan sejuknya surga dan wanginya surga. Nah ini. Tapi apabila yang meninggal dunia itu adalah orang yang banyak maksiat ketika hidupnya di dunia, maka yang datang bukanlah makhluk yang mukanya bercahaya. Tapi yang datang adalah makhluk yang mengerikan, yang membusuk. Kemudian ditanya, siapa engkau? Aku adalah dosamu durhaka pada orang tua. Datang lagi, aku adalah dosamu menzolimi orang lain. Aku adalah dosamu meninggalkan sholat wajib, meninggalkan puasa terus, sehingga penuh sesak sempit alam kuburnya. Kemudian Allah akan bukakan jendela dari jendela-jendelanya neraka, sehingga dia merasakan panasnya api neraka, dan dia merasakan belum neraka beneran, ini baru jendelanya doang dibuka.
dan bau busuknya neraka. Nah, ini. Itu sebabnya di Indonesia, kalau orang udah meninggal dunia, kemudian kita ngumpul-ngumpul bacain doa, ngirimin doa. Bukan kita minta doa sama yang meninggal, bukan, kita kirimin doa. Kita kirim Al-Fatihah, kita kadang-kadang kita kirimin Yasin. Kalau ente nggak mau Yasin, nggak apa-apa, bacain Al-Baqarah panjang-panjang boleh, khataman Quran juga boleh, apalah. Kita kirimin. Karena dalam hadisnya disebut, ketika si mayit ini, kita bacain doa-doa itu, kemudian datanglah makhluk-makhluk dengan muka yang bercahaya membawa nampan-nampan, makanan, roh. Kemudian si mayit ini di dalam kuburnya bertanya, apa ini? Kok dapat kiriman begini? Maka makhluk itu mengatakan, ini adalah kiriman doa dari anakmu, dari suamimu, dari istrimu, dari ayahmu, dari ibumu, dari kerabatmu, dari saudara-saudaramu, dari teman-temanmu. Nah ini. Makin sering kita bacain doa untuk si mayit, makin sering dia diantarkan makanan-makanan ruh dalam bentuk nampan-nampan untuk si mayit tersebut. Itu sebabnya dalam hadis lain diceritakan, ketika kita membacakan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, itu diceritakan ruh-ruh yang di dalam alam kuburnya itu keluar dari alam kuburnya untuk memungut doa-doa tersebut. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'min. Keluar, mungutin doa. Karena ini doa umum, enggak tertuju pada siapapun. Mungutin. Kemudian ada orang-orang yang nggak ikut mungutin. Maka orang-orang yang mungutin ini nanya, kok nggak ikut mungutin? Aku nggak ikut mungutin karena ini udah sibuk banyak kiriman doa dari saudara-saudaraku, dari kerabatku, dari sahabat teman-temanku semuanya. Jadi kalau yang nggak suka ngirimin doa itu kasihan, karena yang udah meninggal dunia itu nanti dia mengutin tuh Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Tapi kalau yang dapat serius terus kita kirim, nah ini. Itu sebabnya tadi dalam ilmu tasawuf disebut rezeki yang paling utama, yang nomor 3 ya, rezeki yang paling utama adalah anak yang soleh-soleha. Ini paling utama karena kita dikirimin terus. Nah, insya Allah saya pesan baik-baik buat David, buat Dewi, buat seluruh kerabatnya, jangan lupa untuk terus mengirimkan doa kepada almarhumah ibunda, karena ini betul-betul menjadi satu hal yang sangat bermanfaat, sangat membahagiakan orang yang telah meninggal dunia. Karena orang yang telah meninggal dunia nggak bisa buat apa-apa lagi, nggak ada amalan apa-apa lagi, udah taubat nggak bisa, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa cuman menerima jariahnya dari kita berupa doa dari anak-anak yang soleh, dan suruh kerabat ini semua, nggak usah anak juga nggak apa-apa, asal kita doain aja terus. Ini doanya sampai diantar dalam bentuk nampan-nampan tersebut. Insya Allah kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan Allah mengampuni, memaafkan, merahmati, dan memasukkan almarhumah ibunya David ke dalam golongan ahli surga. Kita terus kirimkan. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi pengantar kepada almarhumah untuk menemui Allah dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.